Gerakan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas program di tingkat provinsi, kabupaten kota, puskesmas hingga desa untuk dapat menyisir seluruh sasaran dan melakukan intervensi yang sesuai standar agar hasil yang didapatkan akurat dan cakupan layanan yang diterima oleh sasaran meningkat. Tujuan pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting itu mendeteksi masalah pertama itu masalah gizi, kemudian memberikan edukasi pencegahan kepada stunting dan intervensi bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan kunjungan cakupan. Hal ini disampaikan penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, Niko Ubro, pada rapat sosialisasi gerakan intervensi serentak pencegahan stunting di ruang rapat kantor Bupati, Jumat 7 Juni 2024. Melalui gerakan ini diharapkan 100% sasaran ibu hamil, balita, dan calon pengantin atau catin mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan antara lain deteksi dini dan edukasi, serta intervensi bagi ibu hamil, balita, dan catin bermasalah gizi, dalam rangka mencegah munculnya kasus stunting baru, sehingga Indonesia bebas stunting dapat segera terwujud. Deteksi dini masalah kesehatan pada ibu hamil, balita, dan catin diharapkan dapat menjadi langkah penapisan pertama di tingkat masyarakat yang dilaksanakan melalui Posyandu. Ubro menjelaskan terdapat 10 arahan Kemendagri untuk mendukung pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting antara lain memastikan dilakukan pendataan seluruh catin, ibu hamil, dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran. Ada 10 kegiatan yang difokuskan di kabupaten kota ya untuk kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting. Yang satu itu memastikan pendataan seluruh calon pengantin. Lalu kemudian memastikan calon pengantin itu untuk mendapatkan pendampingan. Ya, itu 10 itu bagian daripada 10 intervensi serentak itu. Kemudian juga memastikan ibu hamil dan para balita itu harus ada datang ke Posyandu. Ya. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin ketiga memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu. Ini tugas kesehatan ya. Pasti ya harus memastikan di Posyandu semua ada itu alat-alat itu pengukuran. Kemudian keempat itu memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita. Kemudian yang kelima memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar. Jadi alatnya ini benar-benar harus terstandar. Ya. Kemudian F memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi. Jadi ibu hamil dan ibu balita yang bermasalah gizi itu harus dapat intervensi. Memastikan seluruh ibu hamil dan balita diberikan edukasi di Posyandu. Kemudian 8 memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi EPPGBM di hari yang sama. Ya. Kemudian memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak. Kemudian memastikan kesediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan. Nah, ini 10 poin ini yang dilakukan intervensi serentak. Bersamaan dengan itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Muhsin Rahayaan mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan semua kepala puskesmas untuk menyiapkan hal-hal teknis terkait intervensi spesifik yang meliputi jadwal kunjungan di Posyandu. Sedangkan alat antropometri yang dimiliki Posyandu dan puskesmas semuanya telah dikalibrasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kenny Raharusun, mempertanyakan peran dan fungsi Diskominfo yang belum jelas dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Tim Media Diskominfo Maluku Tenggara melaporkan.